Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihil azim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa binis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka mengikuti tausiah yang hari ke-17, yaitu masalah tentang zakat. Anak-anakku yang berbahagia, apa itu zakat? Zakat adalah yang sudah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah atau di awal-awal tahun Islam. Dan pada waktu itu pula tidak diwajibkan siapa penerima, siapa yang dizakatkan, dan siapa pula kadarnya dan nisabnya. Maka dari itu pula pada waktu itu yang wajib menerima hanya dua orang saja, yaitu al-fakir dan al-miskin. Nah, semenjak tahun 2 Hijriah, anak-anakku, maka pada waktu itu sudah disyariatkan orang-orang yang diwajibkan mendapatkan zakat, yaitu ada 8 orang. Tapi yang lebih ditekankan adalah orang-orang yang fakir dan miskin. Baik, zakat itu apa, anak? Zakat adalah yaitu berkembang, suci, bahkan keberkatan. Maka dengan orang yang berzakat, dia akan mensucikan dirinya dari sifat kikir dan dosa. Dan dengan zakat pula dia mendapat keberkatan bagi harta-hartanya dan mensucikan jiwa raganya. Maka anak-anak, orang yang pemberi zakat kita sebut dengan muzaki. Siapa saja orang yang wajib memberi zakat? Yaitu yang jelas, dia adalah orang Islam. Yang kedua, dia merdeka. Yang ketiga, balik atau sampai umurnya. Yang keempat adalah sampai nisabnya. Apa itu nisab? Nisab adalah jumlah kadar yang wajib untuk bisa dizakatkan. Kemudian anak-anak, orang-orang yang penerima zakat itu ada 8 orang sesuai ayat Allah dalam Al-Quran, yaitu surah At-Taubah. Yang pertama adalah orang fakir. Orang fakir adalah orang yang pekerjaannya tidak jelas. Hari ini makan, belum tentu sore ini bisa makan pula. Dan pekerjaannya pun lepas kalau kita anggap ada seperti buruh. Ya, karena hari ini mereka tidak punya pekerjaan, bisa tentu dia besok punya pekerjaan. Hari ini dia punya pekerjaan, belum tentu dia besok punya pekerjaan. Nah, itu kita sebut dengan fakir. Adapun yang miskin adalah orang yang pekerjaannya sudah ada, tetapi mungkin hanya saja cukup untuk yang dimakan sehari-hari, tidak cukup, tidak lebih. Nah, itu yang kita sebut dengan miskin. Yang selanjutnya adalah dalam Al-Quran, wal 'amilina 'alaiha. Siapa itu? Ya jelas, pengurus-pengurus zakat yang membagi-bagikan zakat kepada orang-orang yang kita sebutkan tadi. Yang selanjutnya adalah al-mu'allafati qulubuhum. Siapa itu? Orang-orang yang baru masuk Islam. Agar kuat hatinya, maka dia harus diberikan zakat, agar dia menguatkan hati untuk menerima Islam sebagai agamanya. Yang selanjutnya adalah al-gharimi. Siapa itu al-gharim?
Al-gharim adalah orang-orang yang berhutang tapi tidak mampu untuk membayar hutangnya. Tetapi hutangnya tidak serta-merta hutang untuk bermegah-megahan. Apa itu? Seperti dia sudah punya mobil, beli lagi mobil. Dia sudah punya rumah, beli lagi rumah. Dia sudah punya peralatan macam-macam, dia beli lagi. Itu bukan hutang yang disyariatkan. Hutang disyariatkan adalah dia untuk kebutuhan hidupnya diri sendiri, ya. Dan itu sudah terpaksa dia punya hutang. Maka dia untuk berhutang, kemudian dia tidak bisa membayar, maka itu wajib yang diberi zakat. Orang yang wajib diberi zakat dinamakan mustahik. Yang selanjutnya ar-riqab. Ar-riqab itu adalah orang yang dimerdekakan budak. Untuk zaman sekarang kita tidak ada, ya, karena zaman modern tidak ada lagi perbudakan. Yang selanjutnya adalah orang-orang fisabilillah, seperti asatid yang belajar, yang mengajar di pondok pesantren, atau anak-anak santri-santriwati yang kurang mampu, ya, maka dia diwajibkan diberi zakat, atau yang kita sebut dengan mustahik tadi. Yang selanjutnya anak-anak adalah ibnu sabil. Siapa ibnu sabil itu? Ibnu sabil adalah orang yang perjalanan jauh, sudah kehabisan bekal, maka mereka dapat zakat. Dan yang saya sebutkan tadi adalah orang-orang yang diberi zakat atau mustahik. Maka selanjutnya anak-anak, berapa zakat harta yang bisa kita keluarkan atau yang wajib dikeluarkan? Paling sedikit adalah 2,5%. Jadi kalau anak-anakku punya uang 100 juta, ya, maka dia uang yang diperlukan untuk memberi zakat adalah 2.500.000 rupiah. Tetapi yang terpenting anak-anak adalah ketika punya uang 1 juta, apakah wajib dizakatkan? Tidak. Karena uang yang kita punya 1 juta itu belum masa nisabnya. Nisabnya berapa? Nisabnya adalah sebanyak 90 gram emas. Jadi kalau kita hargakan sekarang, anggaplah harga emas itu 500.000 rupiah, maka 90 gram dikalikan 500.000 rupiah sama dengan 45 juta rupiah. Jadi baru masa nisabnya. Sementara emas yang 90 gram tadi pun harus selama berdiam kurang lebih berdiam selama masa haul. Masa haul itu 1 tahun, ya. Maka kalau dia sudah masa 1 tahun, maka dia wajib dizakati. Bagaimana kalau belum masa 1 tahun atau belum masa haulnya? Maka tidak wajib dizakati anak-anak. Itu yang zakat harta. Yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah orang-orang yang membayarnya wajib walaupun dia baru lahir hari ini Lebaran, sebelum sholat Idul Fitri, maka anak yang lahir tersebut wajib membayar zakat. Tapi siapa yang bayar? Itu jelas kedua orang tuanya. Berapa kadarnya? Kadarnya adalah 3 kilogram, atau yang sekarang yang diwajibkan oleh MUI, ya, untuk sekitar Samarinda itu kurang lebih 60.000 rupiah, sementara Balikpapan kurang lebih 40.500 rupiah, sementara daerah-daerah yang lain itu menyesuaikan karena sesuai kebutuhan, kemudian sesuai kemampuan orang pada daerah masing-masing. Dan yang wajib bayar zakatnya adalah dengan pakai makanan pokok daerah itu masing-masing. Karena Indonesia kebanyakan beras, maka pakailah beras. Tetapi ada yang mengkiaskan, boleh pakai uang, karena dengan uang itu bisa membeli sesuatu barang yang mungkin sudah punya beras di rumah, bisa barang yang lain. Nah, itu dipakai kiasan, yaitu. Baik anak-anak, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.